Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Susilawati, mahasiswa Prodi S1 Fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta dengan NIM 2010301145. Nah, di video kali ini saya akan memberikan argumentasi saya atau pendapat saya tentang Islam dan sains pada abad pertengahan. Ini merupakan teori ketiga modul Islam dan Ipteks di semester 4 ini. Jadi, gimana sih videonya? Mari kita saksikan. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut apa sih Islam dan sains itu, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih pengertian dari Islam dan sains itu. Jadi, Islam kalau definisi Islam mungkin kita sudah tahu ya, tapi di sini Islam sains itu apa sih? Jadi, sains Islam itu merupakan segala disiplin ilmu yang bersumber pada Islam atau bersumber pada Al-Quran maupun hadis-hadis. Begitu. Itu untuk sains dan sains Islam. Nah, apa sih hubungan antara Islam dan sains ini? Jadi hubungan antara Islam dan sains ini tuh sangat erat atau sangat berkesinambungan. Dan dikatakan di beberapa sumber bahwa sains itu membawa upgrading atau modernisasi pada material atau lahiriah. Sedangkan Islam itu membawa upgrading atau modernisasi pada spiritual atau batiniahnya. Jadi dapat dilogikakan atau dapat dinalarkan bahwa apabila sains dan Islam ini disatukan, maka akan membawa dampak positif yang sangat banyak, yakni akan membawa modernisasi baik itu segi lahiriah maupun di batiniahnya. Jadi keterkaitan antara sains dan Islam ini tuh sangat-sangat berkesinambungan sekali. Bahkan di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang mengatakan, banyak sekali ayat-ayat yang jika ditafsirkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh umat manusia, kan umat manusia itu makhluk yang paling sempurna, yaitu dimana diberikan akal, pikiran, sehingga dia mampu mengembangkan sains, dia mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, sehingga dengan akal pikiran tersebut, sehingga dengan sains tersebut kita dapat memelihara hidup kita lebih baik lagi, begitu. Kemudian, tapi jangan sampai dengan adanya sains itu agama keislaman kita malah berkurang. Jangan sampai seperti itu, karena memang banyak sekali ilmu-ilmu yang jika kita lihat, kita tafsirkan di dalam Al-Quran itu sebenarnya itu sudah mencakup ilmu-ilmu sains zaman sekarang. Cuma mungkin karena akal pikiran tersebut, karena kita diberikan akal pikiran, kita mampu mendefinisikan atau menjabarkan lebih terperinci tentang apa yang ada di dalam Al-Quran. Begitu. Jadi intinya keterkaitan antara sains dan Islam itu sangat berkaitan. Kemudian selain itu, dilihat dari perkembangan sains di dunia atau di alam semesta ini, dilihat karena kita sekarang berfokus pada abad pertengahan atau sekitar tahun ke-600. Nah, banyak sekali umat-umat Islam, maksud saya banyak sekali tokoh-tokoh Islam yang menyumbangkan ilmu pengetahuan terhadap dunia ini. Nah, setelah itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi adanya modernisasi Islam atau modernisasi sains Islam di abad pertengahan. Dan 8 faktor tersebut diantaranya yaitu ada tentang agama Islam, dukungan penguasa, kemudian pendidikan, perpustakaan, ilmuwan muslim, penerjemahan ke bahasa Arab, atau semua buku-buku yang pada zaman itu kan bahasanya udah berbeda-beda. Di zaman awal aja pembahasan Tuhan itu aja udah berbeda kan kita di materi sebelumnya, apalagi bahasa-bahasa yang lain gitu. Jadi penerjemahan bahasa Arab di mana semua orang mengerti dalam satu bahasa Arab itu juga sangat menentukan perkembangan
sense sehingga kita bisa mampu berkomunikasi dan arahnya itu sama gitu, itu untuk berkembang. Kemudian setelah itu ada ilmuwan muslim tadi, kemudian riset laboratorium dan observation, kemudian ada perdagangan internasional. Nah, itu merupakan faktor-faktor yang mendukung adanya kemajuan sains dalam Islam pada abad ke pertengahan, yaitu abad sekitar tahun 600-an. Nah, masing-masing penjabaran tentang 8 faktor itu, yang pertama tentang dorongan agama. Nah, sangat jelas sekali di dalam Al-Quran, sesuai dengan yang saya katakan tadi, banyak sekali di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa kita tuh sebagai umat manusia atau umat Islam, ada baiknya kita itu harus belajar, atau kita tuh harus mengembangkan sains atau mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga kita itu mampu mempertahankan hidup, sehingga kita tuh bisa memodernisasi kehidupan sehingga kita tidak stuck di zaman jahiliyah saja. Contohnya yaitu ada di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 20, yaitu yang artinya, katakanlah berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan, kemudian Allah menjadikan kejadian akhir. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Selain itu ada juga di Quran Surah Al-Imran ayat 190, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Nah, dimana jika kita tafsirkan bahwa di dalam Quran surat tersebut tuh Allah sudah memberikan pengetahuan ketika arah, memberikan akal pikiran ketika ke kita, sehingga kita tuh bisa tahu penciptaan alam semesta itu seperti apa, begini loh. Maha suci Allah, maha besar penciptaan Allah, sehingga kita bisa berakal pikiran. Sehingga karena kita memiliki akal, sehingga kita bisa berpikiran, oh great, Allah itu maha besar. Yang diciptakannya saja besar, apalagi yang maha kuasa, apalagi yang menciptakan gitu, sehingga kita bisa menalarkan logika seperti itu karena kita memiliki akal. Kemudian selanjutnya adalah dorongan penguasa. Nah, pada zaman ke pertengahan tersebut atau zaman di tahun 600-an tersebut tuh penguasanya mayoritas muslim, dan of course karena mayoritas muslim jadi dorongan untuk melakukan sains atau mengembangkan sains itu lebih banyak gitu. Itu untuk dorongan penguasa. Selanjutnya penerjemahan bahasa Arab. Nah, faktor selanjutnya itu penerjemahan bahasa Arab, sesuai yang saya katakan tadi. Pada zaman 600-an sudah banyak bahasa yang beredar, tetapi bahasa yang popularisasi atau bahasa yang digunakan lebih banyak itu adalah bahasa Arab waktu itu. Jadi orang-orang berbondong-bondong untuk menerjemahkan apapun hasil karya mereka, apapun hasil penemuan mereka ke dalam bahasa Arab, sehingga banyak orang yang mengetahui hal tersebut, sehingga banyak dimengerti oleh orang tersebut. Kalau mungkin di zaman sekarang kebanyakan bahasa Inggris ya, tapi waktu zaman itu tuh menggunakan bahasa Arab. Kemudian pendidikan sejak zaman dahulu, pendidikan itu tidak hanya dilakukan oleh raja saja, tidak hanya dilakukan oleh penguasa saja, tetapi semuanya dibebaskan untuk melakukan pendidikan. Jadi dengan pendidikan tersebut kan otomatis kita juga memiliki knowledge atau pengetahuan, sehingga kita bisa mengembangkan pengetahuan tersebut, dan kita bisa memberikan efek lebih banyak tentang sains, atau memberikan efek modernisasi sains yang lebih banyak karena kita memiliki pendidikan. Kemudian selanjutnya adalah perpustakaan. Of course, kalau kita pendidikan, kita butuh referensi, kita butuh materi itu tentang pengetahuan-pengetahuan yang nantinya akan kita kembangkan gitu. Kemudian selanjutnya ada ilmuwan muslim, kemudian ada riset laboratorium observation, dan yang terakhir itu ada perdagangan internasional. Dimana perdagangan internasional kan posisi waktu itu posisi Arabik, posisi UAE sekarang tuh kan
sangat besar pengaruh perdagangan internasionalnya. Jadi pertukaran antara barang antar bangsa itu tuh dilakukan di sana, dilakukan di perdagangan Persia kalau nggak salah waktu itu ya namanya, atau Gujarat, atau pokoknya di perdagangan itu. Jadi komunikasi kan pada saat itu menggunakan bahasa Arab. Jadi saat mereka bertemu melakukan perdagangan, otomatis mereka juga saling menukarkan pendapat, pikiran. Yang terjadi di daerah sana tuh begini, yang terjadi di daerah sana tuh begini. Kemudian mereka saling sharing pengalaman mereka, sehingga mereka pada waktu itu memiliki pandangan yang luas tentang kehidupan di dunia ini, atau tentang pribadi-pribadi orang, ataupun tentang kebudayaan antar bangsa gitu. Jadi knowledge mereka tentang kebudayaan itu makin banyak karena mereka saling bertemu di satu titik di perdagangan internasional tersebut. Jadi itulah ya faktor-faktor yang membuat Islam dan sains itu sangat berkesinambungan, dan itu yang menyebab modernisasi pada sains di abad pertengahan. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.